Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sittuna Qissah Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatul kiram, di mana kita sudah sampai ke kisah yang 10. Di sini penulis hafizahullah taala memberikan judul kisah yang ke-10 dengan judul wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebuah penggalan ayat dari surat yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ad-Duha, ya, surat Ad-Duha di ayat terakhir. Adapun nikmat dari Tuhanmu, maka ceritakanlah. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan fi bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma." Dahulu ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, mereka memiliki penyakit kulit, penyakit botak, dan penyakit kebutaan. Ya. Penyakit kulit, penyakit kebotakan, dan penyakit buta. Ya. Jadi ada 3 orang, penyakitnya beda-beda. Dahulu di kalangan Bani Israel. Badalillahi azza wa jalla an yabtaliyahum. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka. Allah menguji mereka dengan cara apa? Faba'asa ilaihim malakan, yaitu dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat untuk mendatangi mereka lalu menyembuhkan penyakit mereka. Fa'atal abrasa faqala, malaikat ini pertama-tama mendatangi orang yang memiliki penyakit kulit, ya. Lalu malaikat ini berkata kepada si penyakit kulit ini, si orang yang berpenyakit kulit ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik, hal apakah yang saat ini sangat engkau inginkan? Lalu orang tersebut, ya, orang yang pertama ini mengatakan, qala launun hasanun wa jildun hasanun qad qadhiranin nas, sungguh aku menginginkan penyakit ini sembuh. Aku ingin memiliki kulit yang halus, aku ingin memiliki kulit yang putih, aku ingin memiliki rupa yang rupawan, ya, wajah yang rupawan, kulit yang rupawan, yang indah, yang sedap dipandang. Dan aku nggak ingin manusia itu lari dariku, merasa jijik dariku, sehingga aku ini sangat tersakiti. Ya, seperti itu kurang lebih. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famasahahu fadhahaba anhu, malaikat itu pun mengusap penyakit orang yang pertama ini, lalu sembuh, penyakit kulitnya hilang. Masya Allah. Fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan, dan orang ini mendapatkan kulit yang indah, kulit yang rupawan, kulit yang begitu halus, ya. Faqala, lalu malaikat ini memberikan sebuah tawaran yang kedua. Masya Allah. Ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang saat ini sangat engkau inginkan? Bayangkan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sudah disembuhkan penyakitnya, ditawari harta apa yang lagi diinginkan, ya. Ada dokter yang seperti itu. Penyakitnya sembuh, ada orang periksa, ya, periksa tipes misalnya, sembuh, ditawari, pengen apa? Mobil, motor, helikopter, ya. Masya Allah. Tapi ini adalah ujian, ya. Yang namanya ujian itu tidak mesti sesuatu yang nggak enak. Kadang yang enak-enak itu juga termasuk ujian. Jadi malaikat ini memberikan sebuah tawaran, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang saat ini sangat kamu inginkan? Qala al-ibil, orang ini mengatakan, aku ingin unta. Au qala al-baqarah, ya, perawi agak ragu apakah
orang yang pertama ini menginginkan unta atau sapi ya. Kemudian disebutkan dalam hadis fa'utiya naqatan usyara'a faqala yubaraku laka fiha. Maka benar orang ini pun diberikan harta berupa unta, dan untanya nggak tanggung-tanggung, yaitu unta yang lagi hamil dan kehamilannya itu berusia 10 bulan. Masya Allah. Lalu malaikat ini mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi harta yang engkau miliki. Setelah itu pergi. Wa atal aqra. Lalu malaikat ini mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang memiliki penyakit kebotakan, nggak punya rambut ya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat ini bertanya dengan pertanyaan yang sama. Hal apakah yang saat ini engkau inginkan? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha qad qadhiranin nas. Orang yang kedua ini mengatakan, menjawab pertanyaan malaikat tadi, aku ingin rambut yang indah, aku ingin penyakit botak ini hilang dari diriku. Masya Allah. Dan aku ingin manusia yang mencela diriku, yang merasa jijik kepadaku, mereka tidak lari ya. Sehingga manusia itu tidak lari ketika aku memiliki rambut yang begitu indah. Itu yang aku inginkan. Famasahahu fadhahaba wa u'tiya sya'ran. Maka benar malaikat itu pun mengusap penyakitnya dan tumbuh rambut. Masya Allah. Rambutnya tumbuh, yaitu rambut yang begitu indah. Qala, lalu malaikat ini memberikan tawaran yang kedua, sama seperti orang yang pertama tadi. Dikasih tawaran setelah penyakitnya sembuh, setelah dirinya sembuh dari penyakit tersebut. Fa ayyul mali ahabbu ilaik. Harta apakah yang kamu inginkan saat ini? Qala al-baqaru. Dia menjawab, aku ingin sapi. Qala fa'atahu baqaratan hamilan. Maka dia pun diberikan sapi yang sedang hamil. Wa qala yubaraku laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi hartamu ini. Ini yang kedua. Yang pertama, penyakit kulitnya hilang, kemudian mendapatkan kulit yang bagus dan mendapatkan harta berupa unta. Kemudian yang kedua, penyakit botaknya hilang, terus mendapatkan rambut yang indah, dan dia mendapatkan harta berupa sapi yang hamil. Lalu yang ketiga, wa atal a'ma. Malaikat ini mendatangi orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Sama. Malaikat ini bertanya, apa yang sedang kamu inginkan saat ini? Ya. Qala, nah, perhatikan jawabannya. Qala yaruddullahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Masya Allah. Jawabannya berbeda dengan dua orang yang pertama tadi. Dia mengatakan, yaruddullahu ilayya basari. Aku ingin sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku. Apa bedanya dengan dua orang yang pertama tadi? Ya, dua orang yang di awal tadi. Bedanya adalah yang ketiga ini dia membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama tadi, mereka tidak membawa nama Allah Subhanallah ya. Begitu indahnya ucapan orang yang ketiga ini. Aku begitu sangat ingin Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan pandanganku, fa ubsiru bihin nas, sehingga aku bisa melihat manusia yang ada di sekitarku. Famasahahu faraddallahu ilaihi basara. Maka malaikat ini pun mengusap penyakitnya dan dia pun pada akhirnya bisa melihat lagi. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Malaikat ini menawarkan atau bertanya sesuatu yang diinginkan berupa harta. Harta apakah yang kamu inginkan saat ini? Ya, sama seperti tawaran kepada dua orang sebelumnya. Qala al-ghanam. Lalu orang yang ketiga ini mengatakan, aku ingin kambing. Fa'atahu syatan walidan. Maka dia pun mendapatkan kambing yang sedang hamil ya.
fa untija hadhani wa wallada hadha fakana li hadha wadin min ibilin wa li hadha wadin min baqarin wa li hadha wadin min ghanamin. Setelah berjalannya waktu yang cukup panjang, ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, ya, tahun berganti tahun mungkin, ya. Ketiga orang ini kan memiliki hewan ternak dan semuanya berternak dengan sangat banyak. Yang pertama tadi, dia memiliki harta apa? Harta berupa unta yang bunting. Ternyata beranak sebanyak berapa? Sebanyak 1 lembah. Jumlahnya 1 lembah, Masya Allah. Yang kedua, memiliki sapi dan sapinya beranak juga sebanyak 1 lembah juga. Dan yang ketiga, kambing tadi, ya. Dan kambingnya pun beranak pinak sebanyak 1 lembah juga. Jadi masing-masing dari mereka, Masya Allah, hewan ternaknya itu berkembang biak dengan sangat pesat, dengan sangat banyak, ya, dan mereka menjadi orang yang sangat kaya. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskinun taqatta'at biyal hibalu fi safari fala balagha al-yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal jilda al-hasana wal mala ba'iran atabalaghu alayhi fi safari. Ya. Kemudian setelah mereka menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang rupawan, yang terkenal, yang disegani oleh masyarakat, malaikat ini mendatangi mereka lagi dengan wujud sebagaimana keadaan mereka dahulu sebelum sesukses sekarang. Berarti malaikat itu mendatangi orang yang pertama dengan keadaan berpenyakit dan miskin. Penyakit kulit, ya, tubuhnya penuh dengan penyakit kulit dan dia dalam keadaan miskin. Dia mendatangi orang yang pertama, lalu mengaku bahwasanya dia ini adalah orang yang miskin, sedang safar, bekalnya habis, gak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kulit yang begitu halus kepada engkau dan harta yang begitu banyak. Apakah engkau bersedia membantuku? Nah, ini ucapannya malaikat kepada orang yang pertama. Kemudian kata orang yang pertama ini, faqala lahu innal huquqa katsirah. Aduh, kayaknya gak bisa deh, tanggunganku itu begitu sangat banyak, aku gak bisa bantu kamu sepertinya. Nah, jadi orang yang pertama ini nolak, gak mau membantu malaikat ini yang pura-pura menjadi orang yang miskin dan berpenyakit kulit. Maka bagaimana jawaban atau respon dari malaikat tersebut? Faqala lahu, malaikat ini pun berkata kepadanya, ka'anni a'rifuka, kayaknya aku kenal kamu deh. Nah, bahasa kita seperti itu. Alam takun abrasa yaqdharuka nasu faqiran fa'ataka Allah. Bukankah kamu orang yang dulu punya penyakit kulit, berpenyakitan, manusia pada jijik kepadamu, dan kamu adalah orang yang miskin, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menolongmu, menyembuhkanmu, membuatmu kaya seperti ini sekarang. Maka orang itu menimpali, faqala laqad waristu likabirin ngan kabirin. Kata siapa? Apa yang aku dapatkan ini semuanya adalah dari warisan nenek moyangku. Ini ucapannya orang yang pertama. Lalu malaikat itu mengatakan, faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Oh, begitu. Baiklah kalau seperti itu. Jika seandainya kamu berdusta, diancam oleh si malaikat ini. Jika seandainya kamu berdusta, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keadaanmu seperti semula, yaitu berpenyakit kulit dan miskin. Ya. Sudah, lalu malaikat ini pun pergi. Wa atal aqra'a fi suratihi wa hayatihi faqala lahu misla ma qala li hadza. Lalu malaikat ini mendatangi orang yang berpenyakit botak, ya. Dengan
berubah wujud ya. Malaikat ini dengan keadaan seperti orang yang kedua ini tadi, yang sebelumnya. Dia berpenyakit botak, miskin ya. Dan mengatakan sebagaimana apa yang dia katakan kepada orang yang pertama tadi. Ngaku sebagai orang yang miskin, kemudian bekalnya habis, maukah menolong ya. Faradda alaihi misla ma radda alaihi hadza. Maka orang yang kedua ini dia menolak sebagaimana penolakan yang dilakukan oleh orang yang pertama. Dia ngaku-ngaku bahwasanya hak saya itu banyak, tanggung jawab saya itu banyak, tanggungan kami itu banyak, gak bisa menolong Anda ya. Faqala, lalu malaikat ini mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau seandainya apa yang kamu ucapkan itu dusta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaanmu seperti semula. Lalu malaikat ini pergi dan mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Wa tal a'ma fi suratihi faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin wa taqatta'at biyal hibalu fi safari fala balaghal yawma illa billahi summa bik. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang buta dengan keadaan buta, miskin, mengaku lagi safar, bekalnya habis. Lalu minta tolong kepada Allah melalui orang yang ketiga ini, yang dulu juga pernah buta terus sembuh dan menjadi saudagar yang kaya raya. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Orang ini mengatakan ya, malaikat ini ya, yang pura-pura menjadi orang yang kesusahan mengatakan, aku meminta kepada Allah, Zat yang telah memberimu penglihatan yang sempurna dan Zat yang telah memberimu harta yang begitu banyak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberimu penglihatan yang sempurna dan harta yang banyak. Kemudian aku minta tolong kepada Engkau. Maukah kamu memberikan hartamu kepadaku untuk menolongku supaya bisa melanjutkan perjalanan? Maka orang yang ketiga ini yang dulu pernah buta dan miskin, dia mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu basari wa faqiran faqad agnani fakhudh ma syi'ta. Masya Allah. Orang yang ketiga ini mengatakan, sungguh aku dulu juga keadaannya seperti dirimu. Aku buta, aku miskin, ya. Orang-orang tidak bisa aku lihat, ya. Persis seperti apa yang sedang kau rasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat diriku cukup, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan diriku. Maka silahkan, fakhudh ma syi'ta, ambillah hartaku sesukamu. Fa wallahi, demi Allah, orang ini melanjutkan ucapannya, la ajhadukal yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, pada hari ini aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil harta yang kamu inginkan. Faqala, lalu malaikat ini mengatakan, amsik malaka, tahan hartamu, jaga hartamu. Fa inna mabtulitum, sesungguhnya kalian, engkau dan teman-temanmu, ya, itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad radiyallahu anka, sungguh Allah telah ridho kepada engkau, wasakhita ala sahibaika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada dua temanmu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah yang 10. Semoga kita bisa merenunginya dan insyaallah faedah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.